Setelah yang tadi lumayan serius, saya mencoba di sini akan mencoba untuk sedikit memutar waktu gitu. Jadi semakin kita tumbuh dewasa, kita mulai memiliki pemikiran yang lebih matang. Kita mulai bisa memikirkan berbagai macam kemungkinan atau berbagai macam risiko dari apa yang ingin kita lakukan. Namun satu yang saya cermati, bahwa sebenarnya semakin kita dewasa, kita mulai kehilangan cara berpikir layaknya anak kecil yang bisa dibilang jauh lebih ingin mengeksplor hal baru, jauh lebih memiliki pemikiran yang pengen mencoba hal baru. Nama saya Abi, dan pada talks kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya bersepeda yang akhirnya menyadarkan saya bahwa sebenarnya penting untuk memiliki kemampuan berpikir layaknya anak kecil yang akhirnya bisa membawa kita untuk mendapatkan pengalaman baru. Mungkin sedikit berbagi background sebelum kita mulai. Saya adalah seorang mahasiswa yang kebetulan hobi bersepeda. Hobi bersepeda ini sebenarnya sudah diturunkan atau diperkenalkan kepada saya sejak saya duduk di kelas 3 SD. Jadi mungkin sekitar tahun 2008-2009. Karena memang waktu itu ayah saya juga seorang yang hobi bersepeda. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya hobi bersepeda ini tidak pernah menjadi sebuah hobi yang saya tekuni. Jadi memang sebuah waktu atau sebuah bisa dibilang hari gitu yang spesial di mana saya akan mengeluarkan waktu saya untuk bersepeda. Tapi itu dulu. Sekarang sepeda sudah menjadi bagian dari hidup saya. Bahkan bisa dibilang setiap minggu gitu ya. Setiap minggu saya pasti baik untuk commuting, jadi commuting untuk berkendara sehari-hari, maupun untuk mengisi waktu saya di weekend atau di akhir pekan. Sedikit berbagi juga bahwa sebenarnya saya bukan pesepeda yang memiliki pengalaman yang tinggi banget. Mungkin kalau di luar sana pernah melihat orang yang pernah menjalani perjalanan ribuan kilometer, atau mungkin seperti speaker TEDx pada tahun lalu, Diego Yanuar, yang pernah bersepeda antar negara. Saya tidak pernah memiliki pengalaman tersebut. Jadi memang pengalaman bersepeda saya tidak bisa dibilang luar biasa. Dan saya juga bukan tipe pesepeda yang suka bermain dengan komunitas. Bukan anti dengan komunitas, tapi sebenarnya bisa dibilang preferensi saya bersepeda adalah saya lebih suka bersepeda dengan sedikit orang atau dengan orang-orang yang saya sudah kenal dekat. Jadi memang saya biasanya bersepeda berdua atau bertiga. Karena menurut saya bersepeda dengan komunitas artinya kita harus bersepeda dengan banyak orang, dimana kita harus bisa menerima pemikiran dari banyak kepala. Mungkin tentang tujuannya, mungkin tentang rutenya, atau mungkin tentang pace kecepatannya, dan berbagai macam hal lainnya. Yang menurut saya itu cukup ribet gitu. Jadi memang preferensi saya adalah bersepeda dengan satu atau dua orang, dengan kelompok yang sangat kecil, yang orang-orangnya sudah saya kenal sebelumnya. Pada saat saya bersepeda, saya biasanya akan menentukan tujuan atau rute terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mengurangi rasa ketidakpastian yang ada. Saya biasanya kalau di kalangan pesepeda gitu, kalau di kalangan pesepeda ada sebuah device kecil. Device kecil ini kita bisa masukkan rute ke sana. Nanti kita taruh di sepeda dan nanti kita tinggal ikutin rutenya. Jadi memang konsepnya mirip seperti maps yang ada di device atau di handphone kita. Dan saya juga biasanya untuk bersepeda saya akan menggunakan rute atau tujuan yang biasa dipakai dengan pesepeda lain. Tujuannya apa? Ya tadi itu, karena memang saya ingin tujuan yang jelas, rute yang jelas. Tujuannya supaya saya tidak tersesat, paling nggak meminimalisir risiko tersesat. Dan
saya juga biasanya bersepeda menunggu paling tidak ada satu teman. Tujuannya adalah supaya meminimalisir rasa ketidakpastian yang ada. Saya bisa bergantung dengan teman saya ketika saya memiliki masalah di jalan. Mungkin ada technical issue gitu, atau mungkin amit-amit ada kecelakaan, paling tidak saya memiliki teman untuk bergantung. Tapi ada satu ide yang akhirnya muncul di kepala saya. Ide tersebut muncul ketika hujan datang. Ketika hujan, kita sebagai seorang dewasa biasanya akan memikirkan banyak resiko atau kemungkinan yang terjadi. Kita memiliki pengalaman yang banyak dengan hujan. Anggaplah kita sedang berada di titik A dan kita ingin menuju titik B. Lalu ada hujan datang. Kita biasanya akan melihat hujan sebagai sebuah fenomena yang bisa mengganggu kegiatan kita dengan resiko-resiko yang ada. Mungkin seperti banjir, mungkin macet, atau mungkin nanti kehujanan, lepek, atau mungkin sakit. Tapi satu yang saya waktu itu sadari juga adalah ketika kita kecil, dengan pengalaman kita yang minim dengan hujan, kita memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Kita pengen ngerasain rasanya keseruan main hujan tanpa memikirkan berbagai macam kemungkinan atau resiko yang akan dihadapi kita. Mungkin bajunya kotor terus nanti dimarahin orang tuanya gitu, atau mungkin sakit dan lain sebagainya. Yang waktu itu juga terpikirkan oleh saya adalah mungkin di sini ada yang pernah ngerasain pengen coba untuk mencoba tempat makan baru atau tempat wisata, tempat hiburan baru, tapi nggak punya teman. Akhirnya karena nggak ada teman, nggak jadi ke sana. Hanya perkara nggak punya teman. Kedua ide itu atau kedua pemikiran tadi yang akhirnya melandaskan saya untuk mencoba hal yang baru bagi saya, yaitu melepas ketidakpastian. Caranya adalah dengan bersepeda sendirian dan tanpa menentukan tujuan atau rute sebelumnya. Oke. Bersepeda kesendirian, akhirnya saya mencoba untuk menjalani apa yang tadi saya pikirkan. Bersepeda tanpa tujuan, tanpa rute yang sudah ditentukan, dan sendirian. Ternyata kegiatan ini menghasilkan sebuah experience, sebuah pengalaman yang menurut saya cukup menyenangkan. Ketika saya mencoba untuk bersepeda tanpa tujuan dan tanpa rute yang sudah ditentukan, saya ternyata bisa melihat hal-hal baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya bisa melihat pemandangan baru, bisa melihat jalan-jalan baru, rute-rute baru, atau mungkin melihat wajah-wajah baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yang mungkin belum pernah dilihat sama pesepeda lain juga sebelumnya. Dan saya juga mencoba untuk bersepeda sendirian. Ternyata dengan bersepeda sendirian, kegiatan ini menjadi sebuah wadah bagi saya, menjadi sebuah waktu bagi saya, di mana saya bisa bercengkerama dengan diri saya sendiri. Jadi kalau sebutannya zaman sekarang mungkin me time gitu ya. Itu yang akhirnya saya rasakan. Saya bisa berbicara dengan diri saya bisa ngobrol lebih dalam dengan diri saya, menghabiskan waktu dengan diri saya sendiri. Jadi bisa lebih banyak brainstorming dengan diri sendiri. Selain itu, saya juga menjadi lebih tahu limit dari diri saya sendiri. Saya menjadi lebih tahu batas saya seberapa. Karena yang biasanya diajarkan oleh beberapa olahraga atau mungkin semua olahraga, biasanya yang diajarkan adalah bukan untuk melampaui limit kita, tapi terlebih dahulu adalah untuk mengetahui limit kita sebelum kita bisa melampaui limit kita. Dari bersepeda sendiri ini juga akhirnya saya belajar tentang independen. Independen bukan individualis. Artinya kita bergantung dengan diri sendiri. Kita bisa melakukan apa yang kita mau dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan pemikiran-pemikiran atau keresahan-keresahan saya tadi yang mungkin kayak tersesat, atau mungkin ada sebuah problem di jalan. Akhirnya saya menyadari di tengah ketidakpastian yang ada, saya bisa melihat dan masih memiliki banyak pilihan. Pilihannya apa? Misal, mungkin kalau tadi saya sebut tersesat gitu, ternyata saya masih memiliki pilihan lain. Saya masih memiliki mungkin device atau mungkin handphone
yang di dalamnya ada Maps. Jadi ketika saya tersesat, mungkin saya masih bisa menggunakan itu. Atau ketika saya punya satu masalah di jalan, ternyata saya masih bisa minta tolong dengan orang lain yang mungkin kebetulan lewat situ ataupun duduk situ. Jadi pengalaman yang saya dapat bukan hanya pengalaman bersepeda, tapi juga pengalaman mungkin berkenalan dengan orang lain gitu yang di luar bersepeda. Jadi bisa mengetahui cerita-cerita mereka, bisa mengetahui background mereka, atau mungkin bertukar sedikit budaya gitu. Jadi insight yang saya dapatkan bukan hanya dari bersepeda, cuma dari orang lain. Itu yang saya dapatkan dari bersepeda sendiri. Dan ketika kita bersepeda sendiri, saya juga belajar sebagai manusia yang dewasa, sebenarnya kita bisa melihat berbagai kemungkinan atau berbagai risiko. Tapi risiko yang kita lihat sebenarnya bukan menjadi sebuah penghalang kita, melainkan sebuah pemikiran di mana kita bisa menyiapkan hal-hal yang mungkin kita butuhkan untuk menghadapi resiko tersebut. Ya, dari yang tadi saya mungkin sempat singgung, dengan mencoba untuk jalan gitu, dengan tujuan tanpa rute yang mungkin belum pernah ditentukan sebelumnya, saya bisa melihat berbagai pemandangan baru, bisa melihat tujuan-tujuan mungkin yang nggak pernah atau belum pernah disambangi oleh sepeda. Sebenarnya poin ini adalah tentang membangkitkan kembali rasa atau cara kita berpikir layaknya anak kecil yang jauh lebih kepo, jauh pengen lebih tahu tentang segalanya, dan tidak apa-apa untuk berjalan atau mencoba hal tersebut sendiri. Hal ini tentunya konteksnya nggak harus tentang hal-hal yang serius gitu. Mungkin di sini karena udah pada bisa dibilang udah cukup dewasa gitu ya, mungkin nggak harus tentang keputusan finansial, nggak harus tentang pekerjaan, harus tentang keputusan pendidikan, tapi mungkin bisa tentang hal-hal yang dalam tanda kutip remeh. Mungkin nyobain tempat makan baru, nyobain tempat wisata baru, hal-hal yang mungkin ditanggap remeh. Jadi dari talks ini sebenarnya statement inilah yang akhirnya mewakili rangkuman, mewakili poin-poin yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya you are allowed to go on a different path and you are allowed to go by yourself. Jadi yang ingin disampaikan adalah kita punya hak untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin sebenarnya udah kita pengen coba sebelumnya. Gak apa-apa untuk mencoba hal itu sendiri, karena mungkin dengan kita mencoba hal tersebut sendiri, kita memiliki pengalaman yang berbeda kalau misalkan kita mencoba hal tersebut dengan orang lain. Mungkin segitu, terima kasih.